Indras Jafri di persimpangan jalan, haruskah dia mundur setelah kekalahan ini? Timnas U20 Indonesia baru saja merasakan kenyataan pahit dalam ajang Piala Asia U20 2025. Setelah harapan tinggi untuk bisa melaju jauh, mereka harus menerima kenyataan bahwa langkah mereka terhenti lebih awal. Indonesia gagal lolos ke babak 16 besar setelah menelan kekalahan beruntun dari Iran dan Uzbekistan. Dua tim yang lebih unggul dalam hal pengalaman dan kualitas permainan. Meskipun masih ada satu pertandingan terakhir melawan Yaman, kekalahan yang sudah dialami membuat harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U20 semakin tipis. Pada laga kedua penyisihan grup C, Indonesia harus menyerah dengan skor 1-3 dari Uzbekistan. Kekalahan ini datang setelah mereka juga kalah telak 3-0 dari Iran di laga perdana. Dengan hasil ini, Indonesia dipastikan tidak bisa melanjutkan langkahnya ke babak 16 besar. Meskipun masih ada satu pertandingan tersisa melawan Yaman, kekalahan ini mengundang sorotan tajam dari berbagai media di Asia Tenggara. Media Vietnam Soha menilai penampilan Indonesia sangat mengecewakan. Dalam artikelnya, Soha menyebut bahwa ambisi Indonesia untuk mencapai semifinal Piala Asia U20 dan meraih tiket ke Piala Dunia U20 sudah sirna setelah dua kekalahan beruntun. Mereka juga menyoroti kurangnya soliditas dalam permainan Garuda Nusantara. Penampilan Indonesia tidak meyakinkan sama sekali. Salah satu topik yang banyak dibicarakan adalah masa depan pelatih Indras Jafri. Media Vietnam Soha bahkan menilai bahwa mungkin sudah saatnya pelatih yang membawa Bali United menjuarai Liga 1 Indonesia itu untuk mengundurkan diri. Kritik serupa juga datang dari netizen yang merasa kecewa dengan kinerja tim. Banyak yang menyebut bahwa setelah kegagalan ini, Indras Jafri harus mundur dari posisinya. Namun, di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa kegagalan ini bukan sepenuhnya kesalahan pelatih. Banyak faktor yang harus dievaluasi, termasuk pemilihan pemain, strategi, dan kesiapan mental tim dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. Media Malaysia Makan Bola juga tak ketinggalan memberikan kritik tajam. Mereka menurunkan artikel berjudul AFC U20. Uzbekistan taklukkan Indonesia dengan mudah, yang menilai bahwa Indonesia masih belum mampu menghadapi tim-tim besar di Asia. Menurut mereka, Indonesia harus serius dalam pembinaan usia dini agar dapat bersaing di level internasional. Sebagai negara dengan jumlah pemain muda yang sangat banyak, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar. Namun, jika pembinaan pemain muda tidak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, potensi tersebut akan sia-sia. Media-media ASEAN menekankan bahwa Indonesia harus fokus pada pengembangan kualitas pemain dari usia dini agar bisa bersaing dengan tim-tim top di Asia. Kekalahan Timnas U20 Indonesia memberikan pelajaran berharga, baik untuk pelatih, pemain, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam sepak bola Indonesia. Evaluasi menyeluruh sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas permainan tim di masa depan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pembinaan pemain. Usia dini, fokus utama Indonesia harus pada pembinaan pemain muda yang berkelanjutan, mengingat banyaknya bakat muda di Indonesia. Penting untuk memberi mereka kesempatan untuk berkembang di level internasional sejak dini. Kedua, kesiapan mental pemain. Dalam ajang internasional, kesiapan mental sangat penting. Kekalahan yang telak bisa meruntuhkan semangat tim, namun ini justru saatnya pemain dan pelatih untuk bangkit dan memperbaiki diri. Ketiga, strategi pelatih. Pelatih Indras Jafri memiliki pengalaman yang cukup, namun pertandingan di Piala Asia U20 ini menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan dalam strategi tim. Pemilihan pemain yang tepat dan penyesuaian taktik sesuai dengan kekuatan lawan menjadi kunci penting. Keempat, evaluasi kompetisi lokal. Kompetisi domestik yang lebih kuat dan sistem pembinaan yang lebih baik sangat diperlukan untuk mencetak pemain yang siap bersaing di level internasional. Jika Liga Domestik Indonesia bisa lebih kompetitif, kualitas pemain yang lahir dari liga tersebut juga akan lebih baik. Meskipun Timnas U20 Indonesia gagal lolos ke babak 16 besar Piala Asia U20 2025, perjalanan mereka masih panjang. Kompetisi ini mungkin berakhir lebih cepat dari yang diharapkan, tetapi ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Timnas U20 Indonesia harus belajar dari kegagalan ini, melakukan evaluasi, dan mempersiapkan diri untuk turnamen-turnamen besar di masa depan. Kemenangan melawan Yaman pada pertandingan terakhir akan sangat penting, bukan hanya untuk memberikan kebanggaan bagi tim, tetapi juga untuk meningkatkan mental pemain. Jika tim ini bisa bangkit dan menunjukkan performa terbaik di pertandingan terakhir, mereka akan mendapatkan banyak pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam perjalanan panjang mereka ke depan.